Episode dimulai, Prakas mendekati Adi dengan ekspresi gelisah. Dan dengan suara terbata, ia memberitahu bahwa ia melihat Satyakam membawa seseorang ke hutan. Mendengar hal itu, Adi menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengeluarkan dompetnya. Adi mengatakan, Prakas, gunakan ini untuk membayar tagihan restoran. Kau jangan memberitahu Imli tentang kejadian ini. Jika Imli mengetahuinya, maka ia pasti akan ikut campur. Tak lama setelah Adi pergi, Imli keluar dari kamar mandi dan melihat ekspresi Prakas yang tampak gugup. Prakas akhirnya menceritakan semuanya kepada Imli. Imli pun melihat mobil Dev terparkir di sekitar tempat itu dan mulai menyusun kepingan teka-teki yang ada di benaknya. Di sisi lain, Satyakam menghajar Dev tanpa ampun. Dev berkata, Satyakam, aku ingin memberikan hak pada Imli. Satyakam mengatakan, Dev, berani sekali kau berbicara tentang Imli. Adi pun bersama penduduk desa berusaha mencari keberadaan Satyakam. Adi berpikir, bagaimana aku bisa menemukan paman Satyakam di sini. Miti tiba-tiba muncul. Adi merasa sedikit lega melihat Miti dan meminta para penduduk desa untuk berpencar mencari Satyakam. Miti berkata, Adi, aku tahu kemana harus mencarinya. Di sisi lain, Satyakam mengancam Dev dengan mengatakan, Dev, akan lebih baik jika kau tiada di sini sekarang juga. Dev berkata, Satyakam, kau benar. Aku memang pantas tiada. Aku hampir tiada beberapa waktu lalu. Tetapi saat itu, Imli menyelamatkan hidupku. Izinkan aku bertemu dengannya hanya sekali saja. Aku ingin memeluk putriku dan mengatakan padanya bahwa ayahnya ada di sini dan dia tidak sendirian. Satyakam pun sama sekali tidak bergerak oleh permohonan Dev dan menendang Dev dengan mengatakan, Dev, aku tidak akan mengizinkanmu. Di sisi lain, Imli berlari dengan napas tersengat-sengat dan berkata, Dewi Sita, tolong tunjukkan jalanku, bahwa aku harus menemukan paman Satyakam sebelum semuanya terlambat. Sementara Satyakam mulai menekan pelatuk senjatanya, tetapi Miti mendorong Satyakam dengan keras dan mengenang kebahagiaan bersama dengan Dev. Miti mengatakan, Dev, aku telah menunggumu selama 20 tahun. Aku menunggu dengan harapan bahwa suatu hari kau akan kembali. Namun ternyata aku hanya menunggu dalam kesia-siaan. Kau adalah ayah Imli dan aku sangat kesal denganmu. Adi pun mendengar ucapan Miti dengan tidak menyangka. Dev berkata, Miti, aku benar-benar minta maaf. Aku telah tahu tentang Imli, sehingga aku langsung datang ke sini untuk putri kita. Pikiran Adi berputar dengan mengenang kejadian masa lalu, di mana ia bertanya tentang asal-usul Imli. Dev yang menunjukkan kasih sayang lebih dari biasanya. Nenek yang dengan tulus memberkati kalung emas pada Imli. Adi berpikir, sekarang aku telah mengetahui bahwa Imli dan Malini memiliki ikatan saudara. Satyakam mengatakan, Miti, pria ini adalah pembohong besar. Pria ini dengan mudahnya menikahi wanita lain dan membiarkan anaknya menikmati pendidikan di sekolah bergengsi. Sementara kau hanya menderita seumur hidup. Pria ini bahkan tidak tahu penderitaan yang dialami Imli. Dev berkata, Satyakam, penderitaan apa yang didapatkan oleh Imli? Adi pun teringat kembali peristiwa yang terjadi di masa lalu atas pernikahan paksanya dengan Imli. Satyakam mengatakan tidak ada gunanya menjelaskan semua itu sekarang karena kau akan segera tiada. Jadi untuk apa kau masih peduli? Dev berkata, Satyakam, aku tidak pernah ingin meninggalkan tanggung jawabku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Satyakam mengatakan, Dev, aku muak dengan janji-janji palsumu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menghabisimu hari ini. Miti melangkah maju dengan memberikan tamparan keras di wajah Satyakam. Satyakam terpaku karena tidak percaya bahwa Miti baru saja menamparnya. Miti berkata, Satyakam, jika menurutmu Dev adalah pembohong, lalu mengapa dia kembali ke sini dengan mengorbankan dirinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dev mengatakan, Miti, tolong izinkan aku berbicara dengan Imli. Biarkan Imli sendiri yang memutuskan setelah mengetahui bahwa akulah ayah kandungnya.
Adi berpikir bagaimana reaksi Imli setelah mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya. Miti berkata, Satyakam, para penduduk desa ini tahu bahwa sebelum kau menjadi seorang pemimpin bagi mereka, ayah Imli terlebih dahulu yang memimpinnya. Sekarang kenyataannya bahwa dia ayah kandung Imli yang sebenarnya. Jika nama Dev disandingkan dengan nama Imli, maka itu akan menjadi berkat. Tetapi tindakanmu bisa merusak kehidupan Imli. Satyakam mengatakan, Miti, jika Imli memang membutuhkan seorang ayah, maka aku sendiri yang akan mengadopsi Imli seperti putriku sendiri. Imli tidak membutuhkan seorang pria yang datang tiba-tiba hanya untuk meminta maaf setelah bertahun-tahun. Imli membutuhkan seseorang yang benar-benar memperjuangkannya. Dan aku siap mengorbankan segalanya demi masa depan Imli. Dev berkata, Satyakam, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kau telah merawat Imli selama ini. Satyakam mengatakan, Dev, kau jangan pernah mengucapkan terima kasih padaku. Dengan langkah berat, Satyakam pergi meninggalkan Dev. Adi pun merasa senang atas pemikiran Satyakam. Di sisi lain, Imli berjalan menyusuri hutan dengan langkah cepat dan menemukan Satyakam dengan berkata, Paman, aku sudah mencarimu kemana-mana. Di mana ibu dan Adi? Ekspresi Satyakam terlihat berat dengan tidak menjawab perkataan Imli. Imli mengatakan, Paman, ada apa? Apa yang terjadi? Satyakam tiba-tiba menarik Imli ke dalam pelukannya. Imli berkata, Paman, kenapa kau tidak mau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Satyakam mengatakan, Imli, aku mungkin bukan ayah kandungmu, tetapi bagiku kau adalah putriku. Aku selalu mencintaimu lebih dari siapapun. Kau harus siap menghadapi dunia ini, jika tidak maka kau akan kalah. Imli berkata, Paman, tolong ceritakan yang sebenarnya, siapa yang kau bawa ke hutan tadi? Satyakam mengatakan, Imli, jaga dirimu baik-baik. Satyakam pun bergegas pergi dari hutan. Sementara Imli merasa ada sesuatu yang tidak beres dan berkata, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di sisi lain, Miti berdiri di hadapan Dev dengan mengatakan, Dev, bagaimana kau bisa mengenal Imli? Mengapa baru sekarang kau muncul dan mengaku sebagai ayahnya? Dev berkata, Miti, aku datang bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk meminta maaf padamu. Miti mengatakan, kau ingin meminta maaf setelah 20 tahun. Setelah semua luka dan rasa sakit yang harus aku tanggung sendirian. Dev berkata, Miti, aku tahu bahwa aku telah menyakitimu. Tetapi aku bersumpah bahwa aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Miti mengatakan, Dev, tanpa melakukan kesalahan apapun, Imli harus menanggung beban masa lalumu. Saat Imli bersekolah, gurunya selalu bertanya siapa ayahnya. Imli selalu pulang dengan air mata di wajahnya. Imli tumbuh lebih cepat dari usianya dan belajar menahan sakitnya sendiri. Hanya karena Imli tidak ingin ada yang tahu betapa kesepiannya. Maka sekarang kau harus meminta maaf pada Imli. Adi berpikir, aku akan memastikan bahwa Imli mendapatkan haknya dan tidak mengalami penderitaan seperti ibunya. Adi pun melihat Imli dengan mengatakan, Imli, kenapa kau menyusul ke hutan ini? Imli berkata, Adi, aku kesini untuk mencari ibu dan paman. Tetapi aku melihat paman Satyakam merasa sedih. Apa yang terjadi pada mereka? Adi mengatakan, Imli, lupakan semua ini. Sekarang kita akan pulang. Di sisi lain, Dev mengatakan, Miti, setiap hari aku mengingatmu. Tidak ada satupun hari berlalu tanpa bayanganmu muncul di pikiranku. Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana kau menjalani hidup setelah aku pergi? Bagaimana kau bertahan dengan semua luka yang kutinggalkan? Saat pertama kali aku bertemu Imli, ada sesuatu dalam dirinya yang begitu familiar bagiku. Sesuatu yang membuatku merasa dekat dengannya. Meskipun aku sendiri tidak mengerti alasannya pada saat itu. Ketika aku akhirnya mengetahui bahwa Imli adalah putri kita, hatiku dipenuhi penyesalan. Aku sangat ingin menemuinya dan menebus semua kesalahan masa laluku.
Mitty berkata, Dev, kau harus segera pulang ke kota. Dev mengatakan, Mitty, mengapa kau tidak ingin aku bertemu dengan Imli? Mitty mengatakan, Dev, putriku tumbuh menjadi seorang gadis yang jujur. Bagaimana mungkin aku bisa memberitahu Imli bahwa kau adalah ayah kandungnya? Aku tidak akan membiarkan Imli menjalani hidupnya dengan beban masa lalu yang kelam. Dev berkata, Mitty, Imli akan mengetahui kebenarannya suatu hari nanti. Dan saat itu tiba, aku ingin menjadi orang yang pertama memberitahunya. Jika kalian membutuhkan sesuatu, maka aku akan selalu ada untuk kalian. Mitty mengatakan, Dev, orang-orang kota sepertimu selalu berpikir bahwa mereka bisa membeli segalanya dengan uang. Tetapi aku tidak membutuhkan uangmu. Selama ini, ada seseorang yang selalu berada di sisiku dalam setiap masa sulit. Seseorang yang memenuhi semua tanggung jawab sebagai ayah bagi Imli dan mencintainya tanpa syarat. Dev berkata, Mitty, apa kau berbicara tentang Satyakam? Mitty tidak menjawab pertanyaan Dev dengan berjalan pergi meninggalkan Dev. Di sisi lain, Imli mengatakan, Adi, kau pulanglah dulu, karena aku akan mencari ibu. Adi berkata, Imli, ibumu bisa menjaga dirinya sendiri. Imli mengatakan, kau mengatakan itu dengan mudahnya, karena hidup tanpa seseorang memang tidak sulit. Adi berkata, Imli, aku tidak akan membiarkan kau menghadapi semua ini sendirian lagi. Imli mengatakan, Dev, kau tidak bisa terus bersamaku selamanya, terutama jika itu hanya sebagai seorang pelayan di rumahmu. Adi terdiam mendengar kata-kata Imli yang menyiratkan sesuatu yang lebih dalam.